Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Yang kalau kita ingin menghitung betapa banyak jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka untuk itu para jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita, ya sudah menjadi hal yang sangat pantas dan sangat layak bagi kita untuk terus bersyukur kepadanya. Karena apa? Karena itu juga untuk kebaikan kita para jamaah. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah lagi nikmat tersebut. Akan tetapi, kalau kemudian kita tidak mau bersyukur, ya itu justru akan menjadi kerugian bagi kita. Karena kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita manfaatkan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk semakin menambah kebaikan, menambah ketaatan kepadanya, dan termasuk di antara ketaatan yang terbaik adalah bagi kita agar kita senantiasa belajar tentang ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita adalah ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, ya karya Dr. Raffi Abdurrahman. Dan tafadhol, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sekarang ada di pelajaran yang ke-13. Dan kita sudah masuk di bagian yang B ya, bagian yang B. Nah, tepatnya sekarang kita masuk di latihan yang ketiga atau di dalam buku halaman 76 ya, halaman 76. Silakan yang sudah punya buku dibuka bukunya halaman 76 dan yang belum ya bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada latihan yang ketiga. Perintahnya apa? Perintahnya adalah iqra al-misal ya, iqra al-misal. Bacalah contoh ya, bacalah contoh. Kemudian apa? Tsumma hawil, kemudian ubahlah al-jumal al-atiyah mislahu. Ya. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya, ya kalimat berikut ini seperti di dalam contoh tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya, misal contoh. Di dalam contoh di sana disampaikan mu'alif Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Artinya Zainab telah keluar dari kelas. Nah, ini ada tak taknisnya, tak yang menunjukkan bahwasanya dalam kata yang di garis bawah itu kharajat, ya, taknya ini menunjukkan tak perempuan ya, tak taknis satu perempuan. Nah, jadi Zainab telah keluar dari kelas. Nah, kemudian ini diubah menjadi apa? Diubah menjadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Nah, coba dilihat di situ. Ada berapa sekarang? Ya, sekarang ada 3. Tiga ini bentuknya berarti bentuk jamak. Nah, ketika bentuk jamak, ya apa yang berubah? Yang berubah kata kerjaan juga berubah. Kalau tadi kharajat itu untuk satu orang perempuan ya, maka ketika banyak orang perempuan ini banyak itu 3 atau lebih ya, 3 atau lebih. Nah, sekarang kita 3 berarti banyak ya. Zainab, Aminah, wa Maryam. Nah, ada 3. Nah, ketika pelakunya banyak seperti ini atau jamak seperti ini, maka kata kerjanya bagaimana? Kata kerjanya itu domirnya juga berubah. Kalau satu kharajat, kalau banyak menjadi kharajna, ya kharajna. Jadi huruf terakhir disukunkan ditambah dengan nun fathah yang tidak dipanjangkan. Kharajna. Nah, kalau dengan kharajna ini maka di sana terkandung apa? Pelaku atau domir yaitu hunna, mereka para perempuan. Kalau kharajat itu ya dia satu orang perempuan. Nah, sehingga dengan berubahnya pelaku, ya maka berubah juga pekerjaannya. Ya, bentuknya berubah menjadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli.
Nah, jadi itu perubahannya ya. Jadi perubahannya ya dari pelakunya dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Dan kemudian kata kerjanya juga mengiringi perubahan tersebut. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung ya soal nomor 1. Ya, silakan saya bacakan soalnya dan nanti silakan dikerjakan. Ya. Al-mudarrisatu zahabat. Ya, ini yang betul zahabat ya. Taknya bukan fathah tapi tak sukun ya. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ya. Bu guru ya, guru perempuan satu orang ya. Al-mudarrisah, bu guru satu orang ya. Zahabat, dia telah pergi. Ilal fasli, menuju ke kelas. Nah, silakan diubah ya menjadi al-mudarrisah menjadi jamaknya. Bagaimana? Lihat di latihan yang pertama bentuk jamak dari mudarrisah. Nah, yang kedua, at-talibatu al-jadidatu, kita sambung, at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Ya. Seorang murid perempuan yang baru, ya, dia jalasat ya, dia telah duduk fil fasli di kelas. Nah, ini sekarang diubah ya, atau libah dari satu menjadi banyak. Nah, setiap bentuknya silakan dilihat di latihan 1 untuk jamaknya. Dan yang berubah juga apa ya? Pengikutnya, pengiringnya ya, kata yang mengiringinya itu juga ikut berubah ya, naatnya. Nah, soalnya silakan disesuaikan jawabannya. Baik. Yang ketiga, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Artinya putri Pak Muhammad, ya, putrinya Pak Muhammad, bintu Muhammadin, ya, karena Muhammadin dia menjadi kasrah karena dia adalah mudhaf ilaih dari bintu ya. Bintu Muhammadin, putrinya Pak Muhammad, ya, zahabat, dia telah pergi. Ya, ini satu putri ya, satu putri ya. Satu putri Pak Muhammad, dia telah pergi ilal madrasati, ke sekolah. Nah, sekarang satu putri ini diganti dengan banyak putri. Nah, apa bentuk jamaknya? Ya, silakan dilihat ya dan ditulis jawabannya. Baik, nah sekarang silakan videonya di pause terlebih dahulu, kemudian dikerjakan, ditulis jawabannya ya di website sebelahnya atau di buku tulisnya. Dan setelah selesai, ya silakan kita cocokkan jawabannya. Ya, monggo silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakannya, kita sekarang cocokkan jawabannya. Ya. Yang pertama ya dari soalnya al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ya. Maka ketika diubah al-mudarrisah bentuk jamaknya apa? Nah, di latihan 1 di sana disebutkan apa? Al-mudarrisat. Ya, kalau di latihan 1 kan nggak pakai al ya. Mudarrisatun, mudarrisat. Nah, sekarang sama-sama kalau sekarang ditambahin al juga sama-sama dikasih al ya. Al-mudarrisah jamaknya adalah al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Nah, jadi apa namanya? Setelah sin itu tambah dengan alif dan taknya diganti dengan tak terbuka, bukan tak marbutah seperti yang tertulis di sini ya. Baik, jadi di sini al-mudarrisatu. Nah, kata kerjanya berubah menjadi zahabna ya, zahabna sebagaimana contoh di atas ya. Huruf terakhir disukun ditambahkan dengan nun fathah. Zahabna tanpa dipanjangkan ya. Zahabna. Jadi al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Nah. Baik, yang kedua. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Nah, ketika diubah dalam bentuk jamak, maka at-talibatu berubah menjadi at-talibatu. Ya, jadi setelah huruf ba ditambah dengan alif dan tak terbuka. Ya, tak marbutahnya diganti dengan tak terbuka, ditambah dengan alif sebelumnya. Nah, jadi menjadi at-talibatu. Ya, lebih jelasnya bisa dilihat di latihan 1 ya, bentuk jamak dari at-talibah. Nah, ketika ini mubtada'nya berubah menjadi bentuk jamak ya, kata pertamanya berubah menjadi jamak, ya maka kata yang mengiringinya al-jadidatu gimana? Berubah atau tidak?
ya wajib berubah ya, karena dia mengiringi sesuai dengan kata sebelumnya yang diiringi. Sehingga kalau al-jadidatu untuk satu orang, ya kalau banyak orang sekarang kan dia berubah menjadi at-thalibat ya, banyak mahasiswa itu banyak santriwati ya. Banyak santriwati atau apa yang baru ya, berarti kalau al-jadid untuk satu, kalau banyaknya al-jududu ya. At-thalibatul jududu ya. At-thalibatul jududu ya. Kemudian kata kerjanya juga berubah dari jalasat menjadi jalasna, huruf terakhir disukun ditambah dengan na tanpa mat ya, nah pendek. Jalasna ya, jalasna fil fasli, tetap ya di kelas. Sehingga lengkapnya jawabannya at-thalibatul jududu jalasna fil fasli ya. Artinya para murid perempuan yang baru-baru ya, para murid perempuan yang baru-baru, mereka telah duduk di kelas. Baik. Yang ketiga, bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Nah, bintu satu putri. Satu putrinya Pak Muhammad. Nah, ini satu putri berubah menjadi banyak, jamak. Apa jamaknya bintu? Jamaknya adalah banat, ya, banat. Sehingga berubah menjadi banatu Muhammadin. Ya, banatu Muhammadin. Ya, bapaknya sama ya, satu ya, Muhammadin. Banatu Muhammadin zahabna, karena dia adalah perempuan ya, banyak, maka dia menjadi hun. Zahabna ya, zahabna. Baknya disukun, huruf terakhir disukun ditambah dengan nun fathah. Zahabna, nanya pendek, tidak perlu dipanjangkan. Sehingga kemudian kalimatnya menjadi banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Nah, ya, banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Nah, jadi demikianlah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk latihan yang ketiga ini. Nah, di sini kita sudah bisa mengubah bentuk kata kerja yang disesuaikan pelakunya. Kalau pelakunya tunggal, perempuan, dan juga pelakunya banyak perempuan. Nah, kalau tunggal tadi apa kata kerjanya? Yang ini bentuk lampau ya, bentuk lampau semua kata kerjanya. Kalau yang tunggal tunggal perempuan, ya dia satu perempuan itu dengan huruf terakhir ditambah tak di sini. Jadi apa? Setelah kata kerja ditambahkan dengan tak sukun. Kharajat, zahabat, ya, jalasat. Ya, jadi seperti itu. Kalau diubah menjadi jamak, maka diubah huruf terakhir yang disukun dan kemudian ditambahkan dengan nun fathah tanpa dipanjangkan. Jadi kharajna, zahabna, ya, jalasna dan zahabna. Nah, gitu. Adapun bentuk jamak dari bendanya ya silahkan dilihat seperti pada latihan yang pertama. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan demikian selesai kita dari latihan yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya, sehingga nanti ketika ada kalimat seperti ini kita bisa memahami, oh ini pelakunya satu orang, oh ini pelakunya banyak orang ya. Ya, mudah-mudahan jadi lebih jelas. Baiklah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga para pemirsa sekalian. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.